Saya Wali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang validasi data. Kali ini kita akan melanjutkan praktikumnya, yaitu merancang dan membuat report. Cara membuat reportnya hampir sama seperti membuat form, menggunakan wizard, design view. Kali ini kita buka Microsoft Access-nya. Dan di sini saya sudah membuka Microsoft Access dan file perpustakaannya. Selanjutnya kita pilih tabelnya. Misal di sini saya memilih tabel anggota. Lalu untuk membuat reportnya, kita ke menu Create, lalu ke kategori Reports di sini. Selanjutnya kita pilih yang Report Wizard. Kita klik. Di sini kita memilih tabel atau query mana yang akan dibuatkan reportnya. Di sini saya memilih tabel anggota, lalu fieldnya saya pilih semua. Setelah itu next. Selanjutnya di sini untuk membuat reportnya di grup atau dikelompokkan. Misal seperti ini di ID anggota, lalu saya klik tanda panah kanan ini, maka tampilannya seperti ini. ID anggota ini seperti judul grupnya, lalu di bawahnya ini adalah anggota-anggotanya. Di sini saya kembalikan ID anggotanya dengan mengklik tanda panah kiri ini. Lalu next. Di sini kita bisa memilih pengurutan recordnya seperti apa. Misal di sini kita pilih yang ID anggota ini, fieldnya, dan di sebelah kanannya terdapat jenis pengurutan. Jenis pengurutan ada dua macam, yaitu ascending dan descending. Di sini kan jenis pengaturannya yaitu ascending. Itu artinya pengurutan data mulai dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Misalnya, di ID anggota terdapat beberapa record seperti AA001, AA004, AA003, dan AA002. Ini kan datanya tidak terurut. Jika mengurutkan recordnya, kita menggunakan ascending ini, maka untuk hasilnya menjadi AA001, AA002, AA003, dan AA004. Sedangkan kalau kita klik lagi ini, maka menjadi descending. Descending ini artinya pengurutan data mulai dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil, atau kebalikan dari ascending. Di database kan datanya belum tentu terurut. Kalau misalkan mau mengurutkan, tidak mungkin jika kita mengurutkannya satu persatu, karena saking banyaknya. Jadi untuk mengurutkan data menggunakan dua jenis ini, bisa menggunakan ascending atau descending. Di sini kita pilih yang ascending saja. Lalu kita tambahkan field nama, lalu next. Di sini kita akan menentukan layout atau tampilan dari reportnya, sama seperti yang di form. Kita bisa memilih layoutnya seperti kolumnar, tabular, dan justified. Untuk layoutnya kita pilih yang kolumnar saja. Lalu untuk orientasinya ini, kalau portrait tampilannya berdiri, sedangkan landscape tampilannya memanjang. Orientasinya kita pilih yang portrait. Setelah itu next. Di sini kita akan memberikan nama pada reportnya. Kita isikan tabel anggota report, lalu finish. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita save. Selanjutnya kita akan membuat report baru dengan melibatkan beberapa tabel atau query. Kita kembali ke Microsoft Access-nya.
Ini saya close print preview terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke menu create, lalu ke kategori report, pilih yang report wizard lagi. Kita pilih tabel anggota, fieldnya kita masukkan semua, lalu di tabel buku, fieldnya kita tambahkan semua. Selanjutnya di tabel pinjam, lalu di tabel pinjam ini kita tambahkan nomor pinjam, tanggal kembali, dan tanggal pinjam. Lalu next, maka ada 3 pilihan untuk melihat datanya seperti apa. Kalau kita memilih tabel anggota, maka yang paling atas ini adalah tabel anggota dan di bawahnya adalah tabel pinjam dan tabel buku. Kalau kita memilih tabel pinjam, maka tampilannya seperti ini, seperti single form. Dan kalau kita memilih tabel buku, maka yang paling atas adalah tabel buku dan yang di bawahnya adalah tabel anggota dan tabel pinjam. Kita pilih yang tabel anggota, lalu next. Untuk grupnya kita next saja. Selanjutnya di pengurutannya ini kita pilih yang nomor buku sama judul. Untuk jenis pengurutannya kita pilih yang ascending saja. Saya next. Untuk layoutnya saya pilih yang outline. Lalu untuk orientationnya saya pilih yang landscape. Setelah itu kita next. Namanya kita isikan laporan pinjam buku, lalu finish. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat report lagi. Yaitu dengan menggunakan fasilitas design view. Kita kembali ke Microsoft Access-nya. Ini saya close print preview. Setelah itu kita ke menu create, lalu yang report design ini. Selanjutnya kita ke property sheet. Kalau property sheet-nya belum ada atau belum muncul, klik property sheet yang di sini. Setelah itu kita ke tab data, lalu ke record source, kita klik yang tanda panah bawah ini. Kita pilih yang tabel anggota. Lalu untuk menambahkan fieldnya kita tidak menggunakan tool text box ini, tapi kita menggunakan add existing fields. Kita klik. Di sini kita tambahkan fieldnya. Saya pilih semua saja. Selanjutnya kita save dengan nama tabel anggota report design. Lalu OK. Setelah itu modenya diganti menjadi print preview. Maka tampilannya akan seperti ini. Cukup sekian video kali ini. Apabila ada salah kata dan penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.